Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara pasang rumah kampas kopling Yamaha Jupiter Z Robot ya. Jupiter Z Robot atau untuk permesinannya sama dengan Vega ZR ya. Ini tipenya Jupiter Z Robot ya teman-teman. Bukan Jupiter Z1 ya. Kalau Jupiter Z1 yang sudah menggunakan injeksi ya teman-teman. Ini Jupiter Z yang masih menggunakan karburator ya teman-teman ya. Masih menggunakan karburator. Oke. Untuk teman-teman bisa disimak untuk cara pemasangannya di bagian rumah kopling dan kampas koplingnya ya. Untuk di kopling ganda di sini saya tidak main tutorialkannya karena untuk pemasangan kampas ganda ini sangat-sangat gampang sekali ya. Namun untuk pemasangan kampas ganda sudah ada di video-video sebelumnya ya. Oke, kita ke rumah kampas kopling. Pertama-tama untuk pemasangan rumah kampas kopling dan kampas koplingnya kita masukkan dulu bosing ya teman-teman ya. Ini bosnya seperti ini. Kita masukkan dulu seperti ini ya. Setelah bosnya terpasang, kita masukkan rumah koplingnya ya. Seperti ini teman-teman ya. Kita paskan. Oke, ini sudah terpasang ya. Tinggal kita pasang ring ya teman-teman ya. Lalu kita pasang untuk ringnya ya. Ini ringnya. Ini posisinya di sini ya teman-teman ya. Untuk ringnya ini ya. Untuk ring ini di sini ada sisi cekung dan ada sisi tajam ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk ringnya ada sisi cekung dan ada sisi tajam ya. Di sini agak sedikit oval ya teman-teman. Di sini sedikit oval, di sini tajam ya. Lalu untuk pemasangannya seperti apa? Untuk pemasangannya begini ya teman-teman ya. Jangan dipasang seperti ini ya. Untuk tajamnya posisikan di bagian luar ya teman-teman ya. Untuk yang tajam posisikan di bagian luar ini ya teman-teman ya. Hadapkan seperti ini ya. Sekali lagi untuk yang tajam posisikan di bagian luar ya. Karena kalau diposisikan di bagian yang oval ini diposisikan di bagian luar, untuk rumah koplingnya dia sedikit oleng ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Ketika yang oval ini saya posisikan di bagian luar seperti ini. Ini yang oval ya, bagian luar ya. Lalu saya pasang rumah koplingnya. Rumah kampas koplingnya seperti ini. Ini ketika rumah koplingnya saya putar, ini dia giol ya. Ini kurang presisi ya teman-teman ya. Yang pas dan yang benar seperti ini ya. Yang pas dan yang benar. Ring ini yang oval dengan yang tajam ini kenapa dibikin seperti ini? Karena ini ada fungsinya teman-teman ya. Pabrikan membuat seperti ini memiliki fungsi dan tujuan ya teman-teman. Sehingga untuk posisinya dibedakan seperti ini ya. Ada yang oval dan ada yang tajam ya teman-teman. Kita untuk yang tajam posisikan di bagian luar seperti ini ya. Di bagian sini ya, yang tajam ya. Bagian luar sini ya, bagian ke sini ya. Oke, kita masukkan ringnya seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan rumah kampas koplingnya ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah terpasang ya. Ketika ini saya tahan lalu saya putar, di sini tidak giol ya, tidak giol untuk rumah koplingnya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Untuk pemasangannya sekali lagi saya copot dulu untuk rumah koplingnya. Untuk pemasangannya posisi tajamnya yang bagian tajam di bagian luar, diposisikan bagian luar, kemudian posisi tumpulnya diposisikan di bagian dalam ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang benar ya, seperti ini ya. Ini kenapa pabrikan dibuat seperti ini punya maksud dan tujuan ya. Oke, saya kira untuk teman-teman pemula mungkin sudah sedikit paham untuk posisi ring rumah kopling ya. Oke, tinggal kita paskan seperti ini. Kemudian kita pasang ringnya ya. Ringnya di sini ada coakan ya. Coakan ini dipaskan di sini ya teman-teman. Di sini untuk penahan mur agar tidak gampang lepas, ini sudah patah ya.
di kedua sisi ini sudah patah. Untuk penahan mur ini posisinya seperti ini ya. Ini sudah patah ya teman-teman. Tinggal kita pasang saja seperti ini ya teman-teman. Ini ya. Lalu kemudian kita kencangkan ya. Kita pasang murnya. Seperti ini ya teman-teman. Ini tidak giol ya, ini sangat presisi sekali karena pemasangan ringnya sudah benar ya. Oke. Tinggal kita kencangkan untuk murnya teman-teman ya. Oke, kita kencangkan dulu untuk murnya. Tinggal kita, kalau teman-teman belum memiliki tracker atau belum mempunyai tracker, bisa menggunakan obeng seperti ini ya, mata obeng diganjal seperti ini ya teman-teman ya. Kita posisikan di sini di bagian dudukan baut rumah kopling, lalu kita cautkan di sini ya, seperti ini ya. Kita paskan di mur ini, mur gantungan kanal pot ya, atau di mur bagian tangkai rem ya teman-teman. Sepertinya tinggal dipaskan seperti ini. Lalu kita kunci ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita putar pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru ya. Oke, ini sudah kencang ya teman-teman. Tinggal kita ke proses pemasangan kampas kopling ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita pasang kampas kopling, kita masukkan dulu untuk setutnya teman-teman ya. Masukkan di sini setutnya, paskan di lubang ini ya. Untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, teman-teman pemula, di dalam lubang as primer ini, as sekunder ini, di dalam lubang as sekunder ini di sini ada pelor ya, ada pelor atau semacam gotri, 1 biji ya teman-teman ya. Dimasukkan seperti ini ya. Di dalam sudah terlanjur dimasukkannya untuk pelornya ya. Masukkan seperti ini untuk setutnya ya. Ini bisa walaupun sudah pemasangan kampas kopling ya, baru dipasang ya, tapi tidak apa-apa, kita pasang saja seperti ini. Oke, kita pasang kampas kopling ya teman-teman ya. Ini sudah dilumuri dengan oli ya, sudah dibasahi dengan oli. Untuk kampas kopling Jupiter Jet Robot atau Vega ZR, dia menggunakan 2 keping ya teman-teman, 2 keping, 3 keping dengan plat koplingnya ya, seperti ini ya. Pertama-tama kita masukkan dulu untuk kampas kopling ya teman-teman ya. Ini yang pertama ya, masukkan dulu kampas koplingnya seperti ini. Oke, kemudian plat kopling ya teman-teman ya. Jangan lupa di plat kopling ini ada per 3 biji ya. Di sini ada per. Kita paskan plat kopling ya. Untuk plat koplingnya paskan seperti ini ya. Di sini ada coakan. Paskan dengan tonjolan yang ini ya teman-teman ya. Di bagian per ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, tidak usah terburu-buru agar pemasangan tidak salah ya. Di sini ada per, jangan lupa teman-teman, di sini ada per 3 biji. Kemudian setelah plat kopling masuk, kita masukkan lagi kampas koplingnya ya teman-teman ya. Di sini untuk kampas koplingnya hanya 2 keping ya teman-teman. Oke, masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan tutup kopling ya teman-teman ya, seperti ini ya. Di sini ada per, untuk per ini posisikan di bagian coakan ini ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk cara pasangnya seperti ini ya. Lalu kita pasang tutup setutnya teman-teman ya,
seperti ini ya. Kemudian kita pasang platnya teman-teman ya. Kita lepas dulu untuk tutupnya. Untuk platnya ini sudah sedikit lentur ya, ini sudah agak sedikit kalah ya teman-teman, tapi ini bisa kita akali untuk sementara ya. Kita tekuk di bagian penendis ini ya teman-teman ya. Ini fungsinya sebagai pengganti per ya teman-teman. Kita tekuk sedikit agar kopling tidak selip ya teman-teman. Oke, untuk penekukannya tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan selera kita ya teman-teman ya. Jangan terlalu keluar ditekuk ya. Ditekuk keluar seperti ini agar ini apa namanya, plat koplingnya ini pengganti per ya, agar dia lebih menggigit ya teman-teman. Kita tekuk keluar ya. Ini tekuk keluar ya teman-teman. Kita menggunakan tang seperti ini ya. Ini tang, kalau di daerah saya ini namanya tang buaya ya teman-teman. Untuk penekukannya harus sama rata ya. Jangan tinggi sebelah ya, harus sama rata ya. Kita tekuk satu persatu ya. Satu ya teman-teman. Oke, kita pastikan dulu untuk posisinya ya. Untuk posisi penekukannya ini sama rata ya teman-teman ya. Sepertinya sedikit lagi ya. Oke, ini sudah rata ya teman-teman. Ini sudah keluar seperti ini ya. Harus pastikan harus keluar di begini ya teman-teman ya, bagian sini ya, agar dia lebih enak untuk menggigit ya. Ini sebagai pengganti per kopling ya teman-teman ya. Ini sudah mantap ya. Oh, semestinya atau seharusnya ini diganti dengan yang baru ya teman-teman, karena di sini jauh dengan kota. Di bengkel saya belum ada persiapan. Pemiliknya bilang ditekuk dulu sambil menunggu pengganti yang baru ya teman-teman ya. Oke, ini fungsinya agar kopling lebih menggigit ya teman-teman, tidak selip ya. Oke, kita pasang untuk tutup kopling ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk pemasangan tutup kopling, untuk coakan ini paskan di pernya ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasang platnya ya teman-teman ya. Pasang seperti ini. Posisikan untuk yang ada luka-luka ini menindis bagian setutnya ya, seperti ini ya. Ini yang saya tekuk tadi ya teman-teman, agar lebih menggigit ya. Kemudian kita pasang tutup kopling ya teman-teman ya. Ini ya. Ini penutup rumah kampas kopling ya teman-teman.
pasang bautnya. Untuk pemasangan baut kopling, baut rumah kopling dua sisi seperti ini ya. Untuk pengencangannya harus sama rata agar tidak menceng ketika kita melakukan pengencangan ya. Oke, tinggal kita kencangkan ya. Untuk pengencangannya sekali lagi harus sama rata agar tidak menceng untuk platnya ya. Mohon maaf mungkin durasi agak sedikit panjang ya, tetapi untuk durasi mungkin tidak masalah. Yang penting untuk teman-teman bisa paham dan mengerti ya teman-teman. Tinggal kita getok untuk kunci T-nya seperti ini ya, pelan saja ya. Sudah kencang ya. Ini sudah mantap ya teman-teman. Ini sangat presisi sekali ya. Ini sangat menggigit. Tinggal kita tutup koplingnya ya. Tinggal kita pasang bak koplingnya. Oke, ini ya. Kita akan pasang ya teman-teman. Untuk perpakainya di bagian sini jangan dilem ya, agar ketika kita lakukan pembongkaran tidak sobek untuk perpakainya teman-teman ya, atau packingnya ya. Yang dilem hanya di bagian bak oli saja ya, di bagian bak kopling saja yang dilem ya. Oke, kita akan pasang ya. Kita fokuskan dulu. Tinggal kita pasang yang baut panjang di sini ya. Ini
Ya, kita pasang baut-bautnya teman-teman ya. Jangan berhenti di jalan. Oke, untuk bak koplingnya sudah terpasang ya. Ini sudah aman ya teman-teman. Tinggal kita isi oli ya teman-teman dengan pemasangan pedal starter ya. Kita pasang dulu untuk pedal starter ya teman-teman. Tinggal kita kencangkan. Oke. Oke, ini sudah aman ya. Untuk pemasangan kampas kopling sudah selesai. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Untuk teman-teman pemula mungkin sudah dapat dipahami dan dimengerti. Untuk yang bukan mekanik mungkin bisa memperbaiki motornya sendiri di rumah. Dengan adanya tutorial ini teman-teman ya. Mohon maaf kalau untuk video saya ini masih banyak salah. Karena kita masih sama-sama belajar ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.